Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Suhinar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi sensor terhadap microcontroller Arduino, di mana pada simulatornya adalah saya menggunakan simulator berbasis web. Jadi Anda silakan bisa mengakses walkwi.com. Walkwi.com, nanti pilih Arduino dan pilih di sana banyak komponen-komponen sensor dan komponen yang dibutuhkan. Kenapa memakai simulator ini? Karena memang ada keterbatasan eh, dari software untuk simulasi perangkat yang saya desain video kali ini, yaitu tentang simulator dari Smart Gardu. Kenapa disebut smart? Karena di sini ada beberapa hal yang dikontrol secara cerdas untuk kelebihan-kelebihan dalam hal efisiensi pemakaian listrik, kemudian dalam hal pengkondisian ruangan, dan banyak lagi yang bisa diambil keuntungannya. Langsung saja ada dua sensor yang saya pakai. Pertama DHT22. DHT22 ini adalah sensor suhu dan kelembaban. Ini nanti di gardu dipasang di bagian selar gardu atau bagian ruangan bawah tanah gardu. Untuk gardu-gardu yang menggunakan akses kabel bawah tanah, gardu tegangan menengah ataupun tegangan tinggi, maka selar gardu ini keberadaannya sangat vital. Di sana ada jointing kabel, terminasi kabel yang kelembabannya harus dijaga, kemudian suhu selar juga harus dimonitor karena ada potensi kelebihan arus atau potensi kebakaran di terminal kabel. Makanya di HT22 ini saya pasang di bagian selar gardu. Fungsinya memonitor kelembaban dan memonitor suhu selar gardu. Dari monitor tersebut akan didapatkan action untuk mengkondisikan kelembaban ke dalam parameter yang diizinkan dan mengkondisikan suhu, bukan mengkondisikan ya, menginformasikan suhu selar jika terjadi potensi-potensi kebakaran terminal kabel di selar gardu. Jadi nanti alarm akan nyala dan alarm itu harus jadi perhatian operator untuk langsung mengecek dan mengambil tindakan secepatnya. Ini untuk DHT22. Kemudian satu lagi sensor suhu ruangan. Ini suhu ruangan berada di atas ruangan bukan di selar gardu tapi di ruangan utama gardu. Ruangan utama gardu ini terdiri dari kubikel-kubikel kontrol dari circuit breaker. Kubikel ini dijaga suhunya tidak boleh panas dan tidak boleh dingin. Dingin juga tidak baik, panas juga tidak baik. Suhu yang diizinkan sebenarnya di bawah 40 dan di atas 30. Tetapi untuk kondisi gardu yang ada sekarang biasanya kalau tanpa controller, biasanya ada blower yang bekerja terus-menerus mensirkulasikan udara sehingga ambient temperaturnya tercapai. Tetapi dengan microcontroller ini konsep cerdasnya adalah efisiensi pemakaian listrik. Jika suhu ruangan sudah mencapai yang diinginkan, maka blower tidak boleh bekerja, tidak usah bekerja. Di sini ada efisiensi listrik. Jadi ini saya menggunakan dua sensor, yang satu sensor untuk monitoring selar gardu, satu sensor untuk monitoring ruangan gardu. Langsung saja kita baca dulu program yang sudah saya buat. Pertama untuk DHT22 ada library yang harus diakses, dht.h. Jadi untuk pasangannya ada DHT11 juga dan mirip-mirip ya untuk prinsip kerjanya. Saya pakai di sini DHT22. Protokolnya seperti ini. Deskripsi programnya kita panggil dht.h, kemudian mendefinisikan DHT pin-nya itu dimasukkan ke input analog mana. Di video terdahulu saya sudah menjelaskan tentang ADC dari microcontroller Arduino ini. Ini analog input yang bisa diakses, saya pasang di A0, maka di sini didefinisikan A0. Kemudian DHT type-nya DHT22. Kalau pakai 11 berarti di sini DHT type-nya itu 11.
Kemudian pengenalan sensor DHT-nya dideskripsikan juga, DHT pin sama DHT type seperti ini. Ini prosedur wajib yang harus dituliskan di program. Kemudian ada nilai yang dideskripsikan yaitu nilai T dan nilai H. T ini mewakili suhu, saya bikin float bukan integer, jadi ada koma-komanya nanti. Untuk T ini membaca suhu di selar, kemudian H ini membaca kelembaban ya, modify kelembaban di selar. Jadi T mewakili suhu selar, H mewakili kelembaban selar, kemudian satu lagi nilai suhu gardu. Suhu gardu ini yang suhu yang dibaca oleh NTC thermistor ini. Ini NTC thermistor ya. Bisa juga menggunakan LM35, cuma karena di sini fasilitasnya tidak ada LM35, adanya NTC thermistor, jadi saya pakai NTC thermistor. Fungsinya sama. Kemudian integer suhu 100 ini nanti saya gunakan untuk menghitung formulasi dari NTC thermistor ini. Oke, langsung. Ini tidak perlu. Oke, saya hapus. Tidak perlu, nanti kita baca programnya. Kemudian program berikutnya adalah kita setting fungsi-fungsi pin yang kita gunakan. Untuk fungsi pin output, tadi pin input sudah dideskripsikan dan nanti akan dideskripsikan untuk sensor ini juga. Pin outputnya saya pakai 13, 12, 11. 13, 12, 11. 13 itu ke arah 13 itu ke arah heater. Ini heater. Saya simulasikan sebagai sebuah LED. Nanti dalam pemasangan sebenarnya bisa masuk ke relay interpost sesuai dengan tegangan heater yang digunakan. Kemudian 12 masuk ke alarm peringatan kebakaran. Ini alarm juga sama, ini simulator pakai lampu LED. Kemudian yang 11 masuk ke motor blower. Blower ini exhaust, jadi sirkulasi dari luar ke dalam. Jadi bukan ditiupkan udara dari luar ke dalam dari kipas atas, tetapi sirkulasi dari luar masuk ke dalam melalui exhaust fan dan memakai filter udara tentunya. Itu untuk set inisialisasi outputnya, kemudian langsung masuk ke program utama. Program utama, settingan pin-pin tadi yang kita gunakan, kita deskripsikan sebagai mode output semuanya. Ini outputnya output digital, inputnya kita main input analog menggunakan sensor. Dan serial begin ini untuk membantu monitoring nanti berapa analog input yang kita berikan dan kita bisa merubah-rubahnya dengan simulasi. Kemudian DHT begin, pembacaan DHT dimulai dan masuk ke looping program utama. Kasih delay dulu 2 second memberi kesempatan DHT membaca kondisi lingkungan. Untuk T, nilai T suhu ini membaca temperatur, untuk H membaca humidity. Jadi humidity-nya dibaca, temperaturnya dibaca oleh DHT ini. Nanti nilainya akan kita konversikan ke nilai digital dan diproses di dalam Arduino itu sendiri. Jika T melebihi 70, jika temperatur di dalam selar itu lebih dari 70, maka alarm harus nyala. Karena itu indikasi suhu yang tidak normal di sebuah selar gardu. Di atas 70 harus kewaspadaan, khawatir memang kabel-kabel ada percikan api di situ karena kelebihan beban dan lain sebagainya. Dan itu harus segera dikondisikan. Maka alarm harus nyala. Jika tidak, artinya tidak di atas 70, alarm tidak perlu nyala. Kemudian untuk humidity-nya, nah untuk humidity-nya, jika humidity lebih dari 50%, ini potensi adanya air, partikel-partikel air yang akan merusak terminasi atau akan mempengaruhi besarnya tahanan isolasi sebuah penghantar. Dan ini berbahaya, kalau dibiarkan potensinya bisa short circuit karena udara lembab. Ini yang harus dijaga ketika di atas 50, maka heater harus bekerja.
Ketika di bawah 50%, heater tidak usah bekerja. Ini di tempat kami, kondisi heater terus-terusan bekerja sehingga efisiensi listrik tidak bisa tercapai untuk dilakukan penghematan. Tapi dengan microcontroller ini, konsep gardu cerdas ini, heater bisa operasi hanya jika dibutuhkan saja. Kemudian langsung ke serial monitor di sini kita setting menampilkan suhu selar seperti ini nanti suhu selar dan kelembaban selar ini baris pertama adalah baris yang dibaca oleh DHT22 oleh sensor suhu dan kelembaban. Jadi kondisi baris pertama adalah kondisi di dalam selar, kondisi kedua adalah kondisi ruangan gardu. Jadi dibaca seperti itu. Langsung saja ke program pembacaan dari NTC thermistor ini. Pembacaannya seperti ini, karena memang datasheet-nya mengatakan seperti itu, sebagai karakteristik dari NTC thermistor ini. Nah, seperti ini datasheet-nya. Ada nilai, namanya itu beta koefisien, sebesar seperti ini. Dari produknya menjelaskan seperti ini, sehingga deskripsi dari programnya seperti ini. Untuk menghasilkan nilai konversi dari yang dikirimkan oleh NTC diolah menjadi nilai digital. Konversinya harus seperti ini. Kita copy saja, nanti paste di program. Oke, kalau sudah seperti ini, hitungannya bisa ditelaah lagi ya. Ini ada 1023 sesuai dengan kemampuan ADC bit 10 dari Arduino dan lainnya. Dan ini mengikuti datasheet. Jika suhu, nah nanti kita langsung ke syarat untuk aksinya, untuk kontrolnya. Jika suhu melebihi 35, ambien ruangannya itu 30. Kalau lebih dari 35, maka blower harus bekerja. Udara harus disirkulasikan sampai mencapai 35 lagi. Jadi kalau lebih, udara sirkulasi. Jadi jangan sampai blowernya bekerja terus-menerus, karena filternya akan cepat kotor, kemudian listriknya juga tidak irit. Tetapi kalau ini dikendalikan, ini efisiensinya tercapai dan suhu di ruangan terkendali. Jika tidak di atas 35 ya blowernya harus mati. Dan ini serial print, ini nanti ada di baris kedua, memonitor suhu gardu. Demikian programnya kita akan simulasikan. Langsung simulation di sini. Oke, kalau tidak ada error, kalau ada error ada komentar di sini, catatan. Kalau tidak ada error berarti program sudah bisa dijalankan. Oke, kita lihat serial monitor membantu kita. Ini bergerak terus membaca kondisi suhu selar, kondisi selar dan kondisi ruangan gardu. Kita coba simulasi untuk DHT, untuk nilai kelembabannya. Nilai kelembabannya ternyata di atas, misalkan nilai kelembabannya di atas 50. Nah, 65, apa yang terjadi? Nah, nilai kelembaban 65 akan dibaca dan diperintahkan untuk heater bekerja. Heater bekerja mengurangi kelembaban sampai di bawah 50. Ini di bawah 50. Kalau sudah di bawah 50, kontrol akan membaca dan mematikan heater. Kemudian apa yang terjadi jika ada potensi kebakaran di terminal kabel? Nah, temperatur misalkan lebih dari 70, 76. Bisa dibaca di sini. Kelembaban sudah di bawah 50, temperatur 76. Karena temperatur 76, maka alarm berbunyi. Alarm ini berbunyi sebagai perhatian operator untuk langsung mengecek dan melihat kondisi selar gardu. Kalau beban terlalu tinggi berarti diturunkan. Kalau ada potensi percikan-percikan kabel berarti harus segera diamankan. Kalau sudah diamankan, ini misalkan bebannya terlalu tinggi, dialihkan pembebanannya sampai temperaturnya di bawah 70. Temperaturnya di bawah 70. Karena temperatur di bawah 70 maka alarm stop. Kemudian kita monitor untuk ruangan gardu. Gardu kita setting tadi di atas 40. Di atas 35 ya. Sekarang 33, 32,9 atau 33. Sekarang di atas 40, di atas 35 yang disyaratkan, maka blower harus bekerja. Blower harus bekerja dan lama-lama kondisi ruangan akan kembali dingin di bawah, mengikuti suhu ambiennya di bawah 40 atau
bawah 35, maka ini harus berhenti, blower harus berhenti. Nah, ini konsep smart gardu di samping banyak sensor yang bisa kita manfaatkan. Tentunya dari konsep smart gardu ini, efisiensi pemakaian listrik auxiliary gardu akan dapat diminimalisir atau sangat efisien. Kemudian faktor monitoring juga ketika nanti dikembangkan di